Halo, ketemu lagi dengan Oma Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih pada semangat, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti YouTube Oma. Dalam hal ini, Oma selaku praktisi ingin sekali berbagi keilmuan terkait perkembangan daripada ICD di Indonesia. Baik, pada sesi terdahulu, Oma sudah bahas itu tentang apa itu IDRG dan apa itu terkait dengan ICS. Pada kesempatan ini, Oma ingin membahas sedikit terkait dengan IDRG secara lebih mendalam lagi, kemudian ICS, baik itu secara struktur kenapa harus ICS ada dan diberlakukan di Indonesia. Teman-teman ketahui semua bahwa ketika era digitalisasi itu berkumandang di Indonesia, maka digitalisasi dalam konteks pelayanan pun harus juga mengikuti, ya itu. Artinya di era digitalisasi ini diharapkan layanan kesehatan itu lebih transparansi, kemudian lebih efisien. Itu akan menjadi kebutuhan utama di dalam pengelolaan klaim pelayanan di Fasiankes. Dan salah satu upaya ini apa yang dilakukan pemerintah, yaitu untuk mewujudkan sistem pembiayaan ini berjalan di Indonesia yang adil, kemudian terstandar, maka dibuatlah suatu pedoman yang terstandar, yaitu dengan sistem IDRG atau Indonesian Diagnostics Related Group, di mana IDRG itu merupakan sebuah sistem, teman-teman. Sistem dalam pengklasifikasian kasus pasien baru untuk membantu tarif pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional atau sering kita sebut JKN. Kepada siapa? Kepada pemberi pelayanan. Dalam hal ini adalah Fasiankes. Perlu diketahui juga bahwa IDRG ini menggantikan sistem yang dulu dikenal dengan INAH Cipikis. Seperti itu, ya. Perlu itu diingat ya, bahwa IDRG itu adalah pengganti INAH Cipikis, tetapi bukan mengganti secara utuh, tetapi menyempurnakan, ya, menyempurnakan sistem pada aplikasi INAH Cipikis. Kemudian di dalam IDRG itu sistem ini pengelompokannya agak sedikit berbeda, di mana IDRG ini akan mengelompokkan berdasarkan pasien. Kesamaannya, kesamaannya apa, Oma? Kesamaan terkait dengan diagnosis, kemudian tindakan, kemudian usia, jenis kelamin, komorbid atau penyakit penyerta si pasien, dan kemudian berapa panjangnya atau lama rawat si pasien dirawat inap. Seperti itu. Kemudian sistem IDRG ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan adalah menciptakan sistem pembiayaan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kondisi pasien sebenarnya. Nanti kita lanjut pada sesi kedua ya. Ikutin terus sampai ketemu di sesi 2. Baik, Oma lanjutkan. Kemudian bagaimana cara kerja daripada sistem IDRG ini? Oke,
Di dalam sistem IDRG ini, cara kerjanya ada beberapa. Di antaranya yaitu berdasarkan klasifikasi pasien. Kok klasifikasi pasien sih, Oma? Iya, karena di dalam sistem IDRG ini pasien dikelompokkan ya, dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok atau grup yang memiliki tingkat penggunaan sumber daya dan kompleksitas yang serupa. Tidak itu saja. Kemudian juga kita cara kerjanya melihat penentuan tarifnya bagaimana. Jadi dalam sistem ini setiap kelompok IDRG memiliki tarif tetap yang akan menjadi dasar pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan. Kepada siapa? Kepada Fasiankes. Yang tidak kalah pentingnya yaitu banyak faktor yang dimasukkan di dalam sistem ini adalah yang perlu menjadi pertimbangan adalah kita lihat adalah faktor diagnosis utama. Diagnosis utama dan diagnosis sekunder itu satu kesatuan. Kemudian bagaimana tindakan medis yang dilakukan. Kemudian pasiennya usianya berapa? Jenis kelaminnya apa? Adakah komplikasi? Berapa lama pasien itu dirawat di ruang perawatan? Begitu kompleksitas lengkap secara spesifik yang ada di sistem IDRG ini. Kemudian ada yang tanya sama Oma, memang ada ya perbedaan antara sistem INACI BIGIS dengan sistem IDRG ini? Oma hanya menghela nafas kan? Ya pasti ada. Kenapa demikian? Bahwa ketika suatu regulasi atau kebijakan pemerintah dikeluarkan, maka harus ditaati oleh pengguna. Dalam hal ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, perbedaannya antara INACI BIGIS dan IDRG ya. Baik, kalau pada sistem INACI BIGIS yang sebelumnya itu ya, sistem ini mengelompokkan hanya kasus, mengelompokkan kasus berdasarkan diagnosis utama, sehingga setelah dilakukan evaluasi ternyata dinilai kurang tepat atau kurang terperinci atau kurang granular lah, istilah bagiannya seperti itu, dan kurang sesuai dengan skema pembiayaan atau kurang adaptif dalam hal ini terhadap apa? Terhadap perkembangan medis, termasuk teknologinya dan seterusnya. Sedangkan itu tadi INACI BIGIS ya. Sedangkan bagaimana dengan INADRG? Kalau bagaimana dengan IDRG? Kalau di dalam sistem IDRG itu sudah kompleks. Sistem ini kompleks, lebih kompleks dan lebih detail atau spesifik. Dan di dalam sistem ini sudah mengadopsi atau mengadaptasikan pendekatan-pendekatan dengan negara-negara yang sudah maju. Kemudian dikembangkan di Indonesia secara spesifik sesuai dengan kondisi klinis di Indonesia. Seperti itu. Jadi berbeda. Kalau INACI BIGIS mengelompokkan kasus, hanya kasus berdasarkan diagnosis penyakit utama, tetapi IDRG itu lebih kompleks, detail, dan semuanya harus terekam, terakomodir dalamnya. Seperti itu. Masih kita lanjutkan lagi ya, jangan kemana-mana dulu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Tadi pada saat kita berhenti sebentar, coffee break, ada pesan sponsor belum ada. Jadi ada pertanyaan pada ke Oma,
Kemudian gimana penerapannya itu nanti IDRJ, kan masih ada itu Inaci Bigis. Dan itu nah penerapan ini sudah terpikirkan oleh pemerintah di dalam hal ini, ya. Di antaranya tujuan penerapannya IDRJ ini adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, ya. Transparansi terhadap apa? Pastinya pembiayaan layanan kesehatan. Kemudian memastikan juga pembayaran yang lebih adil nantinya dan sesuai dengan kondisi pasien atau real pasien saat itu, ya. Sehingga mendorong, tujuannya juga untuk mendorong. Aduh, Oma kenapa pakai dorong-dorongan? Kayak kita ngantri apa? Iya, manusia bisa ngantri dorong-dorongan toh. Sistem pun juga ataupun segala kebijakan juga harus mendorong. Mendorong apa? Mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih mengefisiensikan di dalam pengelolaan sumber daya medis. Seperti itu. Karena IDRJ ini nanti, ya, IDRJ ini adalah merupakan program, ya, merupakan program daripada standar nasional pelayanan kesehatan di Indonesia. Oma, repot-repot ya Oma, emang penting ini ya? Ada tuh yang tanya, emang sepenting itu ya? Ayolah coba dengan pertanyaan itu. Baik, Oma mencoba sharing di sini. Pasti IDRJ itu sangat penting. Ya, sangat penting karena apa? Karena IDRJ itu merupakan merupakan suatu kebijakan pemerintah. Di dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Sehingga harapannya adalah IDRJ ini menjadi dasar utama, ingat, dasar utama dalam proses verifikasi dan pembayaran klaim JKN. Ya, berdampak enggak ya Oma? Ya, segala suatu kebijakan ketika tidak dilakukan pasti ada dampaknya, kan seperti itu. Ya, ada diantaranya klaim pending, ya. Jangan, kalau klaim pending masih enak ya, langsung ditolak. Karena apa? Ada kesalahan coding. Belum lagi nanti ketidaksesuaian antara data medis dan administrasinya, kelengkapannya, seperti itu. Jadi teman-teman, IDRJ itu sangat penting, ya, sangat penting. Sehingga kalau misalnya boleh Oma ambil benang merahnya terkait IDRJ adalah IDRJ itu suatu pedoman yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini kolaborasi yang sangat baik, kolaborasi apik antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, yaitu BPJS dalam hal ini. Sistem IDRJ itu merupakan suatu mekanisme. Suatu mekanisme apa, Oma? Ya, pasti mekanisme pembayaran klaim kesehatan. Klaim kesehatan yang lebih adil, kemudian lebih efisien ya, kemudian lebih transparansi. Tujuannya adalah dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Dan sistem IDRJ menggantikan sistem yang lama Inaci Bigis yang dinilai kurang efisien. Seperti itu. Oke. Itu tadi sharing Oma terkait IDRJ. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya dengan Oma masih
membicarakan atau melihat perkembangan ICT di Indonesia. Tetap semangat, salam sehat, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, dadah.